Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah. Dan juga marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri dan amal-amal kita di masa lalu yang seringkali menjadi penghambat bagi kita dalam perjalanan spiritual kita, dalam pencarian kita akan kebenaran. Allah berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk olehnya tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini tema kita ini adalah pengantar, dan sebelum saya memasuki tema ini secara lebih khusus, saya akan memberikan pengantar umum dulu bagaimana kedudukan tasawuf sebenarnya di dalam keseluruhan kerangka sistem Islam sebenarnya. Pertama-tama kita tahu bahwa sebenarnya itu mempunyai paling tidak 3 bidang. 3 bidang itu, bidang pertama itu adalah filosofinya atau falsafah hidupnya atau pandangan dunianya. Dalam bahasa kita, dalam Islam kita sebut mungkin sebagai akidah, yang intinya dalam Islam itu yaitu tauhid. Ketika kita mengkaji suatu agama, mempelajari agama, maka kita akan melihat ada yang disebut pandangan dunia. Bagaimana dia memandang dunia ini. Di sini juga itu adalah paradigma, tentu saja paradigma dalam memandang realitas ini. Tentu saja kita lihat bahwa Islam menegaskan prinsip pertama daripada pandangan dunia Islam yang kita sebut akidah ini adalah tauhid. Kita kenal prinsip-prinsip lainnya seperti kita semua tahu, yaitu nubuwah. Kemudian ada lagi ma'ad. Ini prinsip dasar yang disepakati oleh semua mazhab. Pertama itu adalah tauhid, kemudian kenabian, kemudian hari kemudian. Selain itu ada yang kepercayaan kepada takdir, ada kepercayaan kepada malaikat, tapi yang prinsip ini adalah 3 ini. Nah, bagian kedua, bidang kedua itu adalah kita sebut hukum. Hukum ini terdiri dari baik berkenaan dengan ritual, pada umumnya semua agama terutama ritual. Kemudian sebagian agama yang tidak sekedar mengatur ritual, tapi juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial politik. Misalnya kita bicara sospol. Islam termasuk di antara sedikit agama yang merupakan satu pandangan hidup yang lengkap, dalam arti sistem hukumnya itu baik mencakup ritual maupun hukum-hukum yang mencakup sosial politik. Karena kita dalam Islam, dalam Al-Quran ada sejumlah hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan sosial kita. Jadi kita lihat ritual dan berkenaan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah moral atau sistem etik atau sistem moral. Kita sebut di sini, ini dalam Islam kita mungkin bisa sebut tadi akhlak secara sederhananya. Kemudian prinsip utama daripada akhlak ini nanti kita akan lihat yang selalu disebut di dalam, ada yang disebut adil dan ihsan. Ini kerangka dasar daripada keseluruhan agama kita ini. Sayangnya pemahaman kita mengenai agama pada sebagian besar kita terjebak pada aspek ini saja. Kita lihat Islam itu sekedar pada ritual, dan itu pun formalistik ya. Artinya orang salat, puasa, haji, selesai. Tidak lagi diperhatikan apakah pandangan dunia dia materialistik ya. Tidak lagi diperhatikan bagaimana sikap sosial dia, bagaimana keterikatan dia kepada hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan lain-lain. Itu tidak diperhatikan. Padahal ini hanya salah satu bagian yang sangat kecil dari keberagamaan kita sebenarnya. Dan ritual ini tidak akan punya nilai kalau dia hanya dijalankan sekedar secara lahiriah saja, tanpa suatu pemahaman. Di dalam sejarah Nabi ketika mengajarkan Islam pertama kali, kita akan melihat pertama kali yang dibentuk Nabi itu pandangan dunia dulu dan moral. Sistem hukum, baik ritual maupun berkenaan dengan hukum-hukum kemasyarakatan, itu nanti di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru ada perintah yang jelas mengenai puasa, mengenai haji, dan juga lebih terperinci mengenai salat. Tapi yang pertama kali dibentuk Nabi itu adalah falsafah hidup ini, cara pandang kita terhadap dunia ini.
Bagaimana kita memandang realitas hidup kita ini? Apa sih fungsi kita dalam kehidupan dunia ini? Mau kemana kita? Untuk apa kita berada di dunia ini? Nah, itu adalah fondasinya. Kita harus punya pemahaman yang benar dulu mengenai ini. Karena kalau kita salah di sini, maka ritual kita nanti ini akan sia-sia. Karena niatnya, arahnya, tujuannya akhirnya kebanyakan untuk dunia. Kita salat, puasa, haji, tapi untuk apa? Untuk dunia. Kita ternyata salat, puasa, haji untuk dapat rezeki, untuk dapat kekuasaan, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan ini dan itu dari kehidupan dunia kita. Tapi tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan akhirat di dalamnya. Karena pandangan dunia kita telah berubah menjadi pandangan dunia yang materialistik. Nah, kita harus benahi dulu ini. Nah, orang-orang sufi sebenarnya dia melakukan pembenahan di sini. Cara pandang kita terhadap dunia ini. Cara kita memandang dunia ini bagaimana sebenarnya? Nah, nanti dari situ akan terjadi suatu transformasi daripada sikap ritual kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji yang sebenarnya. Karena nanti banyakkan orang itu beribadah tapi yang dia sembah dirinya. Yang dia sembah itu kepentingan dirinya sebenarnya. Dia menjadikan Allah itu hanya sekedar sebagai sarana dia untuk memenuhi keinginan-keinginan diri dia. Dia mengingat Allah pada saat dia susah. Dia mengingat Allah, itu pun kalau dia mengingat Allah. Sebagian lagi yang diingat yang lain. Tapi pada umumnya manusia, semua manusia, umumnya ketika berada dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, mereka ingat Allah. Tapi ingatannya itu karena untuk kepentingan dirinya. Karena ketika dia sudah tidak berdaya, baru dia ingat yang maha kuasa yang akan bisa menolong dia. Secara lebih khusus sebenarnya, akhlak ini juga kita bisa masukkan bahwa tasawuf ini terutama juga berkenaan dengan akhlak. Dan prinsip dasarnya adalah ihsan. Kita mungkin sudah pernah dengar bahwa ibadah-ibadah ritual pun yang tadi saya katakan ini bagian terkecil dari agama yang kadang-kadang dibesar-besarkan, dianggap sebagai agama secara keseluruhan. Karena saya melihat bahwa kalau kita mau melihat apa sih sebab umat Islam ini terbelakang dibandingkan dengan seluruh bangsa-bangsa lain, seluruh umat yang lain, karena mereka telah mereduksi agama mereka dari suatu agama yang begitu komplit, begitu lengkap, suatu sistem way of life yang begitu lengkap, berubah menjadi sekedar sederet ritual formal saja, di mana orang mengamalkan ibadah ini tapi tidak mendapat apa-apa. Kata Nabi, ada orang yang salat 50 tahun tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Orang salat tapi wailul lil musallin, neraka buat orang-orang yang salat. Kenapa neraka? Karena dia melakukan salat itu secara lalai, kata Al-Quran kan, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka melakukan salat tapi neraka buat mereka. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan lalai. Kenapa lalai? Saya sebelum bicara ini saya harus mengulang-ulang surat Al-Ma'un ini yang kita semua hafal tapi seringkali tidak kita sepahami dengan jalankan dalam hidup ini. Bahwa Allah menyebut ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah engkau melihat siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka orang-orang yang mengabaikan, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Bukan tidak memberi makan, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini di garis bawahi, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Beda ya dari tidak memberi makan. Saya misalnya tidak mampu memberi makan seseorang. Ada seseorang yang kurang mampu di samping saya, ada orang yang mampu. Saya tidak mampu menolong, karena saya sudah nolong orang lain misalnya. Yang sini saya nggak bisa tolong. Saya tidak menganjurkan si A yang bisa nolong ke sini, saya itu pendusta agama. Saya diam. Saya tahu ini si A butuh pertolongan, si B bisa menolong. Saya tidak menyuruh si B menolong si A, karena saya sudah nolong si C. Karena saya tidak bisa lagi nolong si A ini. Saya itu pendusta agama. Ini artinya kepedulian sosial. Sebenarnya nanti kita lihat bahwa agama ini, dan ini yang diajarkan oleh para sufi, ketika berubah jadi formal, maka agama ini menjadi rentetan daripada suatu sistem yang inhuman, tidak peduli dengan orang lain, yang penting orang ritual saja. Nah, di situ muncul gerakan tasawuf. Tasawuf ini muncul ketika gejala formalistik keberagamaan ini begitu kuat di dalam masyarakat, di mana orang melihat agama hanya sekedar dalam kumpulan-kumpulan ritual formal saja.
di mana mereka merasa tenang ketika mereka sudah salat, puasa, haji. Tapi mereka tidak memperhatikan makanan mereka itu halal atau haram. Mereka tidak mempedulikan bagaimana nasib orang lain di sekeliling mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tertindas yang ada di sekeliling mereka. Padahal kita lihat ayat ini, surat Al-Ma'un ini adalah surat-surat yang pertama turun. Jadi di Mekah itu surat-surat yang pertama turun itu kita lihat pada juz Ammah. Anda bisa baca juz Ammah itu. Itu pembentukan cara pandang kita, pembentukan satu pandangan dunia kita. Bagaimana kita melihat dunia ini? Yang dikikis habis di situ adalah kecenderungan kita yang cinta kepada dunia. Karena itu sumber dari segala bencana yang menimpa masyarakat kita. Kecenderungan cinta kepada dunia. Dan kita akhirnya seringkali menjual agama untuk kepentingan kita. Dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk kepentingan duniawi kita. Muncullah ulama-ulama Bal'am yang tugasnya hanya melegitimasi kehendak kekuasaan dan tidak lagi berorientasi kepada kepentingan umat secara keseluruhan. Nah, ini muncul gerakan sufi sebagai suatu respon terhadap kecenderungan tadi ini, kalau kita lihat dalam sejarah nanti. Jadi kembali kepada penyucian diri, pembersihan jiwa yang kita sebut sebagai tazkiyah, penyucian diri. Tazkiyah bahwa tugas Nabi itu pertama dalam Al-Quran disebut itu adalah dituzakihim, untuk menyucikan mereka. Menyucikan mereka dari apa? Dari hawa nafsu mereka, dari kecenderungan-kecenderungan diri mereka. Nah, kita mesti lihat bahwa yang membedakan manusia dari makhluk lain itu, kita kan mungkin sedikit mesti tahu bahwa ada yang disebut akal, kesadaran. Ya, saya kira ini hal yang penting, kesadaran diri terutama. Bahwa sebenarnya agama ini bagaimana caranya menimbulkan kesadaran diri dalam diri kita dan memfungsikan akal. Ini dalam Islam salah satu hal yang sangat banyak ditekankan di dalam Al-Quran itu berpikir, merenung. Kita harus merenung terus dan bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran kita untuk mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Dan itu disertai nanti dengan kepekaan yang semakin tinggi. Latihan-latihan meditasi itu dalam tasawuf maupun di dalam agama-agama lain. Karena ini tasawuf bukan khas Islam saja. Ada pada Nasrani, ada pada Yahudi. Kalau Yahudi mereka sebut Kabbalism. Kalau Nasrani mereka juga punya konsep sendiri yang disebut juga ordo-ordo. Ada ordo Fransiskus, macam-macam ordo di dalam tarekat-tarekat di kalangan Nasrani, di Buddha, di Hindu. Dan semua nanti kalau kita lihat itu kajiannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kita. Seperti latihan-latihan meditasi, bagaimana caranya kita itu sadar bahwa ibadah kita itu menghantarkan kita kepada kesadaran. Kesadaran tentang diri kita tentu saja. Kesadaran tentang diri kita. Kesadaran akan orang lain di sekeliling kita. Sehingga kita lihat nanti sebenarnya semua udah akrab ya. Hadis-hadis yang mengatakan misalnya tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak sedangkan tetanggamu kelaparan. Itu kan masalah kesadaran. Apakah kita sadar kepentingan orang lain di sekeliling kita? Nah, agama pada intinya itu adalah menyadarkan kita dan membuat kita merasa sebagai suatu kesatuan, yang utuh. Bahwa kita satu sama lain itu bukan sesuatu yang terpisah. Makanya ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dua prinsip dasar inilah yang paling kita harus sadari bahwa yang disebut pendusta agama itu orang yang tidak punya kepekaan sosial, kesadaran sosial. Dia merasa dirinya terpisah dari orang lain. Dia tidak merasakan dirinya sebagai suatu kesatuan dengan orang lain. Jadi dia merasakan dirinya, kalau kita lihat orang Buddha bilang, kalau Anda melihat rumput padang, kemudian Anda menganggap diri Anda sebagai satu dari rumput, itu Anda disebut orang yang duniawi, kata dia dalam Inti Sutra. Tapi kalau Anda menganggap bahwa Anda bagian daripada rumput, Anda yang disebut Kong, istilah mereka untuk satu konsep kesadaran kehampaan, Kong. Bahwa saya bukan satu rumput, tapi saya bagian daripada rumput ini. Tapi bukan berarti bahwa saya terpisah dari mereka. Tapi saya menyadari bahwa saya merupakan bagian dan saya juga merupakan keseluruhan daripada mereka. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini antara lain nanti itu yang ingin ditingkatkan di dalam keberagamaan kita sebenarnya. Nah, ayat tadi selanjutnya dikatakan wailul lil musallin, neraka buat orang-orang yang salat. Yaitu orang-orang yang salatnya tidak meningkatkan kesadaran dia, kepekaan dia. Alladzina an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Salatnya itu hanya pamer saja. Kelihatan saja salat. Wa yamna'unal ma'un, tapi buktinya dalam kehidupan sosial dia enggan memberi bantuan.
Dia tidak terlibat di dalam proses-proses membantu perbaikan sosial dalam upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu satu hal yang kelihatan sangat umum, tapi sebenarnya saya mengatakan ini adalah inti daripada tasawuf juga sebenarnya. Karena tasawuf itu menghilangkan egoisme, menghilangkan kecenderungan kita yang egosentris. Kita berorientasi kepada diri kita. Makanya di dalam tasawuf, istilah yang paling penting itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan diri. Artinya jihad melawan satu egoisme dalam diri kita. Kita cenderung memusatkan segala-galanya untuk kepentingan diri kita. Dan inilah yang menghancurkan kita, menghancurkan kepekaan kita, sehingga kita memandang realitas itu secara tidak utuh. Karena kita melihat realitas ini bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana yang kita inginkan. Kita terjebak kepada keinginan kita dalam menilai wujud ini. Kita melihatnya menurut kacamata kita, menurut kacamata suka, tidak suka kita, suka, benci, cinta kita. Nah, kita kehilangan wawasan, sehingga kita tidak lagi melihat seluruh realitas ini secara absolut. Kita melihatnya secara part, dari sudut pandang kita. Makanya di kalangan para sufi itu terkenal cerita yang terkenal dari sutra juga, dari Buddha. Kalau Anda baca buku-buku tasawuf, dan Anda baca buku kitab suci Buddha, sekali saya punya kitab suci Buddha di rumah, ternyata sebagian cerita-cerita di dalam tasawuf itu berasal dari kitab suci Buddha ini. Ada sebagian, tidak semua, sebagian daripadanya itu berasal dari cerita-cerita dalam kitab sutra Buddha yang disebut Prajna Paramita. Hampir semua sufi cerita itu tentang 7 orang buta yang ingin mengetahui tentang gajah, atau 7 orang yang berada di dalam kegelapan yang ingin mengetahui tentang gajah. Kemudian ada yang memegang ekornya dan dia mengatakan gajah itu ternyata kayak tali. Ada yang memegang kakinya dan kemudian mengatakan, oh, gajah itu ternyata kayak pilar. Ada yang memegang dia punya kuping, terus dia mengatakan, oh, gajah itu ternyata bagaikan kipas yang lebar. Kemudian ada lagi yang memegang belalainya, kebetulan menyumburkan air dan mengatakan, oh, gajah itu ternyata seperti pipa air. Kemudian yang lain satu lagi memegang kepalanya dan mendapatinya keras seperti batu dan mengatakan gajah itu seperti batu. Dan mereka bertengkar satu sama lain. Dan kemudian akhirnya ketika cahaya muncul terang, oh, baru mereka tahu bahwa mereka itu salah satu sama lain, dan kebenaran yang mereka miliki hanyalah part saja, karena sudut pandang. Dan kita lihat bagaimana nanti sudut pandang inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di antara manusia, karena mereka masing-masing memaksakan sudut pandangnya sendiri-sendiri dalam melihat realitas. Mereka memandang secara ego, dengan sudut pandang egoistik mereka, dan inilah sumber konflik. Kata Nabi, seandainya seluruh nabi itu kumpul jadi satu, Anda tidak akan menemui konflik di antara mereka. Seandainya semua orang-orang yang sudah selfless, sudah tidak lagi dikuasai oleh egonya berkumpul, Anda tidak akan melihat pertengkaran lagi di antara mereka. Kenapa kita ini bertengkar? Karena kita seperti orang-orang buta tadi itu, memandang realitas ini. Kita berdiri masing-masing di sudut pandang kita dan kita mengatakan inilah realitas. Yang sana mengatakan inilah realitas. Dan kita tidak mau suku berasa rendah hati untuk juga berusaha memandang dari sudut pandang orang lain. Itu semua sumbernya adalah ego, satu kecenderungan egoistik seperti ini. Nah, kita lihat bahwa di dalam ibadah-ibadah kita itu nanti inti daripada ibadah itu, kalau menurut para sufi, itu merupakan manifestasi daripada apa yang dikenal dengan kata mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati. Yang dimaksud di sini mati itu bukan berarti kita mati secara fisik bunuh diri, tapi kita mematikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu dalam pengertian, ya, tahu pengertian hawa nafsu artinya apa? Hawa itu artinya kecenderungan. Hawa itu artinya kepentingan juga. Nafs dalam bahasa Arab itu artinya diri. Jadi kita berusaha mengambil jarak dari kepentingan diri kita. Ini yang disebut jihadun nafs, mengambil jarak dari kecenderungan kepentingan diri kita, atau yang kita sebut self interest. Percuma kita belajar tasawuf, kemudian ujung-ujungnya kita ternyata ingin kekuatan supranatural, ingin jadi orang sakti, ingin supaya bisa mencapai keadaan-keadaan yang
luar biasa yang kita baca. Kalau baca cerita sufi kan yang selalu mempesona kita kan itu. Padahal itu sesuatu hal yang sebenarnya hanya bonus-bonus saja yang sebenarnya bukan tujuan sama sekali. Dan itu bahkan para sufi memperingatkan kita untuk jangan sampai tertipu oleh pemandangan-pemandangan seperti itu. Sama dengan seseorang yang melakukan perjalanan menuju satu tujuan dari Jakarta ke Bandung, kemudian di jalan dia lihat pemandangan yang indah ketika melewati gunung dan danau, dan kemudian dia berhenti dan lupa dengan tujuan dia karena dia tertarik dengan danau dan keindahan-keindahan yang disajikan kepada dia selama perjalanan itu. Memang dalam perjalanan ini akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali hal-hal yang menarik kita. Dan seringkali orang-orang itu bukan tujuan Bandungnya yang dicari, tujuan pemandangannya yang dicari. Dia berhenti di situ. Dan itu bukan tujuan. Jelas itu orang-orang yang masih ego, masih dikuasai oleh egonya karena dia ingin menonjolkan dirinya. Kenapa dia ingin itu? Supaya dia diakui oleh orang sebagai seorang yang punya power, punya kekuatan. Itu juga ujung-ujungnya ego juga. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya bukan menyembah Allah, bahkan bukan jihadun nafs, tapi dia ingin membesarkan dirinya sebenarnya. Dan dengan melalui kekuatan-kekuatan itu tadi, dia ingin menampakkan dirinya dan dia lupa siapa dirinya. Makanya di dalam salah satu hadis yang terkenal di kalangan para sufi tapi jarang disebut, wujudukum dzambun azim. Dosamu yang paling besar itu adalah kesangkamu bahwa kau ada. Wujudukum dzambun azim. Keberadaanmu itulah dosa yang paling besar. Kita ini selalu merasa diri kita ada dan kita lupa bahwa kita itu dulu tidak ada dan akan tidak ada lagi. Dan keberadaan kita hanya mungkinul wujud. Wujud kita itu hanyalah sesuatu yang mungkin saja. Keberadaan kita adalah sesuatu yang mungkin saja. Dan ketika kita begitu memastikan keberadaan kita tadi, memutlakkan keberadaan kita, sehingga kita lupa mati. Kita tumpuk harta, tumpuk kekuasaan, lupa bahwa sebentar lagi itu kita akan tinggalkan semua ini. Ya, kata Nabi, saya heran dengan orang yang sibuk, kata Sayyidina Ali, sibuk mencari barangnya hilang tapi lupa dengan dirinya yang hilang. Betapa banyak orang yang membangun rumah di atas tanah orang lain. Dia lupa bahwa tanahnya itu hanya 21 ya, 2 kali 1 saja. Tapi dia bangun tanah di tempat tanah orang lain yang harus dia wariskan dan harus diberikan kepada orang lain. Karena dia tidak akan tinggal di situ, dia harus pindah. Tapi manusia yang suka lupa. Kenapa itu timbul? Karena dia lupa bahwa dia akan mati, bahwa dia lupa bahwa dia itu tidak ada dulu dan ada sementara dan akan tiada lagi. Bahwa sumber dari segala dosa ini adalah merasa diri ada ini. Dan untuk bisa menghayati keberadaan Anda secara genuine, seperti untuk bisa menghayati rasanya sehat, Anda perlu merasakan sakit. Oh, baru tahu, oh inilah arti sehat. Nah, untuk bisa merasakan arti keberadaan, matikanlah diri Anda. Mutu qabla an tamut. Mati itu bukan sesuatu hal berarti mati secara fisik tadi, tidak. Di sini kemampuan seseorang yang dimiliki oleh secara khusus hanya manusia saja untuk bisa melepaskan diri dari ruang dan waktu, dari keterikatan ruang dan waktu. Dan ini hanya ada pada manusia, di mana kita bisa lepas dari keterikatan ruang dan waktu, dan itu melalui latihan. Dan itulah tujuan ibadah kita. Tapi ibadah yang dijalankan dengan sadar, ibadah yang sebenarnya itulah yang dikehendaki oleh Nabi, bahwa kita itu hendaknya menjadikan salat kita itu mi'raj. Ibadah kita itu mestinya jadi mi'raj ya. Mi'raj itu yang menghantarkan kita kepada level kesadaran yang lebih tinggi, sehingga kita semakin sadar. Dan itu disertai, itu ditandai dengan kepekaan. Sehingga kita merasakan orang lain itu is a part of, bahwa orang lain itu adalah diri kita. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari dirimu. Artinya rasul dengan kita itu satu. Bukan berarti apa, tapi karena kesadaran Rasulullah yang begitu tinggi, sehingga dia melihat ke segala sesuatunya itu sebagai satu kesatuan. Itu yang disebut kesadaran tauhid. Tauhidul wujud. Nah, tasawuf dalam artinya yang sebenarnya itu hendaknya menghantarkan kita ke situ. Dan tingkatan ibadah yang paling tinggi itu yang disebut tadi di sini ihsan. Kita mungkin tidak akan bisa bahas secara terperinci satu-satu di sini, tapi kita akan lihat ini sebagai satu studium general saja. Nah, nanti kita akan kaji secara ihsan. Ihsan itu yaitu anta'budu rabbaka ka'annaka tarahu. Bahwa kau menyembah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Bagaimana menyembah Tuhan dengan melihat? Itu ihsan. Allahu Akbar. Pernah lihat Tuhan? Gak pernah. Bagaimana perasaannya? Ya biasa-biasa aja. Terus Anda sudah puluhan tahun salat ibadah, apa yang Anda peroleh? Nggak tahu, biasa-biasa aja itu. Lah, kalau begitu buat apa Anda berbeda? Buat apa Anda masuk dalam agama ini? Kalau ternyata Anda tidak mencapai pencapaian apapun di dalam agama ini.
Nggak usah aja, masuk aja agama lain kalau begitu. Ada something wrong kali kita ini. Kenapa Nabi yang hanya 13 tahun membangun Madinah, 13 tahun saja Nabi bangun Madinah, itu bisa melahirkan satu bangsa besar dari satu bangsa yang terbelakang, yang tidak dikenal dalam sejarah, tidak pernah dicatat dalam sejarah. Tidak ada pernah catatan sejarah tentang bangsa-bangsa Badui Arab yang dibina oleh Rasulullah. Tapi dalam 13 tahun ini bangsa menjadi satu bangsa besar yang mengalahkan dua superpower pada masanya, yaitu Romawi dan Persia. Kita sudah berapa ratus tahun menjadi Islam dan berapa puluh tahun sebagai bangsa merdeka. Apa yang telah kita bangun? Sekarang kita terpuruk. Ada apa ini dengan kaum muslimin di Indonesia ini? Rasulullah membangun dalam 2-3 tahun. Kekuatan dominasi ekonomi Yahudi habis dalam 2-3 tahun. 2-3 tahun ekonomi langsung diambil alih oleh kaum muslimin. Kita 51 tahun merdeka, duit kita dibawa lari ke luar negeri semua. Ada apa ini? Salah siapa? Salahkan orang kafir? Oh, tidak, kata Allah, kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kamu, jangan salahin siapa-siapa. Ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu dari sesuatu yang buruk, jangan cari kambing hitam. Cari kesalahan itu pada diri Anda sendiri. Lihat, introspeksi. Munculnya gerakan sufi itu adalah suatu gerakan introspeksi sebenarnya. Mereka introspeksi bahwa kecenderungan agama yang telah formalistik telah mereduksi agama ini menjadi sesuatu hal yang kulit saja, di mana orang berlomba-lomba naik haji, berlomba-lomba secara meriah tarawih, tapi sesudah itu juga berlomba-lomba korupsi, sudah itu juga berlomba-lomba merampas hak orang lain, tidak pernah bisa disiplin di jalan, tidak pernah bisa antrian, hak orang lain diinjak saja di sana sini, dan kemudian pada saat yang sama merasa dirinya telah beribadah. Ada sesuatu yang salah sebenarnya di dalam pemahaman agama kita selama ini, tentu saja. Kenapa agama ini tidak bisa membuat orang jadi disiplin? Kenapa agama ini tidak membuat orang jadi peka terhadap hak orang lain? Kenapa orang semakin beragama semakin egois, semakin tidak peka dengan hak orang lain? Padahal agama ini mestinya menghantarkan dia ke situ tadi. Terjadi penyimpangan. Inilah yang dulu terjadi di zaman sesudah Nabi, di mana kemudian penguasa-penguasa yang meneruskan kerajaan Islam itu menjadi kerajaan, di mana mereka bukan lagi memerintah dengan Islam, dengan kebijaksanaan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Mereka puasa, mereka salat, bahkan jadi imam, tapi sambil mabuk. Karena orang melihat formalitas. Bahkan suatu ketika dalam masa-masa kekhalifahan Islam itu, ketika rajanya terlalu mabuk berat, tidak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya, dia suruh istrinya pakai jubah, pakaian laki-laki, mimpin salat di masjid agungnya waktu itu. Itu terjadi dalam sejarah. Bagaimana agama itu dirusak, ya, di mana orang bisa saja korupsi pada siang hari dan pada saat malam kelihatan kayak orang yang beribadah. Apakah itu Islam? Apakah itu yang diajarkan Nabi? Al-Quran mengatakan itulah orang-orang yang neraka untuk salat mereka. Wailul lil musallin. Orang-orang yang menjadikan salat mereka itu hanya sebagai kedok-kedok saja untuk menipu orang lain. Dia menunjukkan sikap taubat, beragama hanya supaya dia bisa diterima lagi, supaya bisa orang menerima dia. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat di dalam kehidupan sosial kita, agama ini telah berubah jadi seperti ini. Nah, pada saat itulah tasawuf muncul sebagai kekuatan kembali untuk menyadarkan orang. Tapi itu dimulai dengan diri kita, karena masalahnya bukan siapa-siapa sana. Karena percuma kita mau membangun masyarakat ini kalau kita sendiri celaka semua. Maka ibda binafsik, mulailah dengan diri kalian. Ku ampusakum, jagalah diri kalian. Mulailah dengan penyucian terhadap diri kalian. Benahi, karena kita juga bisa-bisa ini jadi pemberontak, jadi penentang, bukan karena kepentingan umat, tapi karena hawa nafsu kita juga. Karena kita tertekan, tidak dapat kesempatan, tidak dapat jabatan, kemudian kita bangkit juga. Tapi ujung-ujungnya ketika dikasih sedikit jabatan, wah berhenti. Semua sikap kritisnya hilang. Kenapa? Karena dia bukan berjuang karena Allah, dia berjuang karena tertindas. Dia bukan berjuang karena ingin mencari keridhaan Allah, tapi dia berjuang karena tertindas. Seperti di zaman Nabi, ada sejumlah sahabat yang setiap hari itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, perang yuk. Baru sampai di Madinah ini, perang yuk Rasulullah. Kata Rasulullah, ada tunggulah. Dia bilang, Allah belum perintahkan kita perang. Tidak ya Rasulullah, ini perang, kan kita tertindas, kita lawan aja mereka. Kita harus merebut hak-hak kita. Kata Rasulullah, tenang, Allah belum perintahkan kita. Jadi ketika mereka baru datang itu masih dalam keadaan ekonominya morat-marit, ya, situasi kehidupannya masih tidak benar. Nah, 3 tahun kemudian umat Islam sudah mulai menguasai ekonomi dan sudah mulai mapan.
turun perintah jihad, perang. Yang terjadi yang pertama kali minta uzur, minta dimohonkan untuk tidak ikut perang, itu orang-orang tadi itu datang, ya Rasulullah, tolong dong minta kepada Allah supaya kita ini diundur saja ini perang, kita nggak usah ikut perang. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mapan. Mereka sudah mulai mapan hidupnya. Ketika mapan itu mereka sudah tidak ingin lagi berjuang. Nah, ini yang seringkali terjadi pada orang-orang secara tidak kita sadari, bahwa kita seringkali mengatasnamakan kebenaran berjuang, tapi pada saat tertentu, pada saat kita sudah mulai mapan, tidak. Nah, kesadaran, kembali lagi kepada kesadaran agama yang kita ingin tekankan di sini. Nah, para sufi, kita akan lihat di sini bahwa sufi ini sebenarnya kalau dari segi etimologi itu berarti dari banyak pengertian, bisa berarti dari kata as-safa, kemudian as-safwa, orang-orang yang terpilih, kemudian as-saf, barisan salat atau jihad. Di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul ladina qutilu fi sabilillahi shaffan. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan bersaf-saf. Kemudian di zaman Nabi juga ada sekelompok sahabat yang memisahkan diri, yang karena bukan memisahkan diri, tapi karena tidak punya tempat tinggal, kemudian tinggal di pendopo masjid Nabi, di serambi masjid Nabi yang disebut Suffah. Kemudian mereka disebut Ahlus Suffah karena mereka tinggal di situ. Tapi saya kira itu tidak terlalu relevan, karena sufi itu tidak selalu harus berarti orang-orang seperti itu yang meninggalkan dunia, nggak punya apa-apa, kemudian tinggal di serambi masjid. Tapi mungkin akar katanya sebagian orang mengatakan dari situ. Kemudian ada lagi yang mengatakan as-suf, bulu domba, karena dulu para sufi-sufi sebagian dari mereka itu menggunakan bulu domba sebagai tanda kesederhanaan mereka dalam hidup. Kemudian ada yang mengatakan berasal dari kata sophos, sofi. Sofi itu dari bahasa Yunani yang berarti kebijaksanaan, yang kemudian menjadi filosofi, orang yang cinta kepada kebenaran. Kemudian Sufa, nama tokoh yang berkhidmat di Masjidil Haram. Tapi saya kira yang paling relevan itu adalah pengertian bening, suci dan bersih, orang-orang terpilih. Mungkin kita bisa ambil makna kebijaksanaan. Nah, itu berbagai akar kata, tapi itu bisa berbeda pendapat karena dulu kata seorang sufi, kata tasawuf itu adalah merupakan satu kata yang di zaman Nabi tidak dikenal, tapi ada orangnya. Kemudian sekarang ini namanya dikenal, tapi orangnya nggak ada. Kata tasawuf ini kita nggak pernah kenal, di zaman Nabi itu nggak ada istilah tasawuf, sufi, nggak ada itu. Zaman Nabi nggak ada istilahnya, ada orangnya. Nah sekarang ada istilahnya, nggak ada orangnya. Kita sekarang lagi berusaha belajar jadi sufi saja ini. Yang jelas bahwa tadi kita sebut bahwa secara umum sufi ini bisa kita sebut sebagai mazhab akhlak. Dan mazhab akhlak ini dibangun atas dasar fondasi cinta kepada Allah. Bukan sesuatu hal yang asing itu cinta kepada Allah. Karena kalau kita kaji, orang beriman menurut Al-Quran itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menciptakan tandingan-tandingan Allah, yaitu mereka menyembah sesuatu selain Allah. Caranya bagaimana? Yuhibbunahu ka hubbillah, yaitu dengan cara mencintai sesuatu selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Bayangkan, mencintai sesuatu sama dengan cintanya kepada Allah saja itu sudah disebut musyrik. Bagaimana dengan orang yang mencintai sesuatu selain Allah lebih daripada cintanya kepada Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Jadi kita lihat bahwa tasawuf ini adalah mazhab cinta juga. Kita bisa sebut sebagai mazhab cinta. Jadi mazhab akhlak dan juga sebagai mazhab cinta. Karena inti daripada keberagamaan seseorang itu adalah terletak pada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta ini tidak muncul begitu saja. Cinta ini butuh proses, butuh upaya, butuh suatu disiplin. Karena hati kita ini sudah keburu direbut oleh dunia. Hati kita ini sudah keburu direbut oleh segala bentuk keindahan-keindahan. Apakah kekasih kita, anak kita, kenyamanan dari milik kita berupa rumah kita, harta kita, emas kita, itu telah keburu merebut hati kita, telah memasang kapling-kapling di dalam hati kita, sehingga kapling hati kita ini sudah habis, tidak ada tersisa lagi untuk cinta kepada Allah. Allah hanya kita ingat kalau kebetulan kapling-kapling itu tercabut, ya kan?
hilang hartanya, ada ruang sedikit untuk Allah karena kosong kebetulan kan, karena hartanya hilang. Mati pacarnya, ada ruang lagi sedikit untuk Allah. Tapi ruang itu ruang sementara saja. Ketika tumbuh lagi cinta baru, istri baru atau pacar baru, tumbuh lagi, lupa lagi sama Allah. Dapat lagi harta baru, lupa lagi sama Allah. Nah, ini yang terjadi dengan hati kita. Jadi hati kita ini memasang Allah itu hanya sekedar sebagai panggilan darurat saja. Kalau sudah ditimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan harta benda, kena krismon, kena macam-macam, kita umumnya tiba-tiba terbuka ruang sedikit itu, masuklah ingatan kita kepada Allah. Tapi ketika sudah muncul lagi dunia ini, lepas lagi. Nah, oleh karena itu seseorang harus melakukan satu conditioning. Kenapa untuk dunia kita nggak perlu conditioning? Karena kita selalu bersentuhan dengan dunia setiap saat. Kita nggak perlu mengingat seseorang yang selalu bersama kita. Kita tidak perlu mengingat sesuatu yang nampak dengan nyata menyertai kita setiap saat. Yang perlu kita ingat adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak selalu bersama kita, yang sering kita lupakan. Maka salah satu inti daripada seluruh ajaran tasawuf itu adalah zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah ini inti. Dan itu tidak bisa lepas dari konsep pemantapan cinta. Karena cinta ini juga itu naik turun. Sama juga kita pacaran, kan cinta sebentar naik, sebentar turun. Ya. Karena bisa naik karena tidak ada orang lain yang menggoda kita. Tapi kalau mulai ada yang lain godain kita, mulai teralih sedikit. Kalau sudah mulai ada orang lain, ada pihak ketiga, pihak keempat, cintanya semakin berkurang kepada yang pertama. Karena ada pihak ketiga, ada pihak keempat. Nah, hati kita juga seperti itu. Ada perebutan terus-menerus di dalam hati kita ini. Seluruh dunia dengan segala isinya ini berebutan untuk masuk menguasai hati ini. Ini kerajaan hati ini. Ini kayak istana di mana berbagai Tuhan berusaha, berbagai raja, itu kita sebut Tuhan berusaha masuk menguasai hati ini. Nah, orang yang sadar, dia akan membersihkan dirinya dari semua Tuhan tadi ini, dan menempatkan hanya Allah saja di dalam hatinya. Itu disebut la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama di dalam tasawuf semua. Itu zikir nafi isbat. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang patut diharapkan kecuali Allah. Tidak ada yang patut dirindukan kecuali Allah. Kita tanamkan semuanya ini fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya ini fana, yang kekal hanya wajah Tuhanmu saja yang mulia lagi aku. Kita tanamkan. Dan itu semua adalah melalui zikir. Sehingga tidak ada agama tanpa zikir. Tidak mungkin iman itu terbentuk tanpa zikir. Tapi zikir yang benar. Jangan baca la ilaha illallah supaya dapat kekuasaan. La ilaha illallah supaya dapat harta. La ilaha illallah supaya dapat si cewek cakep yang saya incar. La ilaha illallah supaya dapat. Nah, itu harus lepas. Kita harus lepas itu. Kalau kita boleh berdoa kepada Allah, tapi jangan sampai itu kemudian jadi ujung, dari tujuan dari seluruh ibadah kita. Boleh minta, nggak ada salahnya, tapi jangan sampai itu jadi tujuan. Ya memang Allah tempat meminta, tapi bukan memintanya saja sebenarnya. Memintanya itu harus kita kaitkan dengan iyyaka na'budu. Nah, baru wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah. Ya, ini yang penting. Wa ma khalaqtul ins wal jin illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Aku ciptakan jin dan manusia itu tidak untuk apa-apa kecuali untuk menyembahku. Iyyaka nasta'in itu bukan berarti kita harus untuk minta kepada Allah. Terutama iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Apa itu pertolongan yang kita mohon kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wa'buduni hadza siratun mustaqim. Surat Yasin. Wa'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Jadi apa yang kita minta sebenarnya? Kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kemudian dalam pengabdian kita kepada Allah, kita mungkin punya keinginan-keinginan dalam kehidupan dunia ini. Boleh. Tapi jangan sampai keinginan itu mengalihkan kita dari tujuan utama kita sebenarnya. Allah tidak melarang kita berpunya keinginan, tapi kita harus sadar bahwa apa saja yang kita inginkan, asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bahwa mungkin saja kau inginkan sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Dan mungkin saja kau benci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Maka seseorang harus melepaskan diri dari hawa nafsu. Karena keinginan itu seringkali merupakan representasi daripada hawa nafsu kita. Apa yang kita sebut keinginan, itu ternyata keinginan diri dan keinginan syaitan. Nah, ini harus kita lepas. Bahwa jangan selalu menganggap bahwa apa yang kita inginkan itu baik. Karena belum tentu yang kita inginkan itu benar. Karena seringkali kita menginginkan sesuatu yang membahayakan diri kita. Seringkali kita mencintai sesuatu yang bahkan menghancurkan kita.
Seringkali kita benci sesuatu yang bahkan akan menyelamatkan kita, yang membawa kebaikan kepada kita. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sedemikian rupa sehingga agama ini betul-betul tertanam. Nah, para sufi tentu saja itulah mereka orang-orang yang pencinta kebenaran. Kita nanti lihat Allah itu nama lainnya itu adalah Al-Haq. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau orang bicara dari filosofi itu artinya pencinta kebenaran. Jadi seorang sufi itu juga sebenarnya adalah seorang filosof, tapi filosof dalam pengertian, nah para filsuf kalau belajar filsafat juga kan macam-macam aliran filsafat. Ada rasionalis, ada yang berdasarkan perasaan. Tapi dalam sufi ini juga ada macam-macam nanti perkembangan tasawuf kita nanti bahas kemudian hari. Ada yang disebut tasawuf sunni, ada yang disebut tasawuf yang berorientasi kepada filsafat, pada pemikiran, kebanyakan pada teoritis. Nah, kita lihat ini Allah Al-Haq, bahwa seorang sufi itu adalah seorang pencinta kebenaran, yang mana dengan melalui cinta dan pengabdian dia bergerak kepada yang maha benar, yaitu kekasihnya, menuju kepada kesempurnaan. Karena melalui pengabdian kita kepada Allah, kita mencapai kesempurnaan. Tapi sekali lagi kita harus menyadari, nah ini orang sufi ini selalu ada hal yang selalu sifatnya sesuatu hal yang kelihatan bertentangan, bahwa kita itu harus fana, harus musnah, harus mutu qabla an tamut, agar kita baqa, agar kita menjadi kekal. Jadi satu sini kita harus hancurkan diri kita, tapi dari situ kita tumbuhkan diri kita yang sejati, diri kita yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya ini yang sudah tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu. Kalau kita bisa katakan dia flow, kalau orang Cikung bilang itu flow and to be flower. Katanya bahasa Inggris itu bagus juga ya. Flow to be flower. Artinya seseorang itu sudah mencapai satu keadaan di mana dia mengalir gitu dalam kehidupan ini, dan dia merasakan suatu kesatuan dari seluruh wujud Allah ini, sehingga dia itu seperti titik air yang jatuh ke dalam lautan. Dia sebagai titik hilang, fana, tapi dia menjadi bagian daripada lautan. Sebagai titik dia hilang, dia tidak lagi sebagai titik, tapi dia menjadi bagian daripada lautan. Dia bukan lagi batang rumput, tapi dia menjadi bagian daripada padang rumput itu sendiri. Dia tidak lagi menjadi seorang individu dengan akunya, tapi dia telah menjadi kita, ya. Jadi akunya telah melebur menjadi kita. Itu dengan jihad nafs, jihad melawan egosentris tadi, kepentingan diri, kecenderungan yang berorientasi kepada kepentingan diri kita. Dan ini harus kita lawan terus. Kalau Anda pernah belajar psikologi, bagaimana ego itu bermain. Ketika kita kenal dia dengan wajah A, dia muncul dengan wajah B dengan kedok barunya. Kita kenal dia dengan wajah B, dia muncul dengan kedok barunya yang dengan wajah C. Dan dia tidak pernah kehabisan topeng untuk tampil dengan wajah berbeda setiap saat. Caranya, katanya seseorang untuk bisa melepaskan dari itu semua, dia harus, wah ini salah satu istilah yang paling dalam tasawuf. Saya tidak bisa bahas pada kesempatan singkat ini karena kita akan hanya pengantar umum saja. Dari suatu keadaan di mana seseorang tidak melihat apapun kecuali Allah saja. Allah saja. Yang ada hanya Allah. Tapi ini maknanya sangat dalam. Seperti ihsan saja, ini maknanya bertingkat-tingkat, ya. Ihsan dalam akhlak itu artinya membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu ikhlas dalam akhlak. Ihsan dalam ibadah, menyembah Allah sebagaimana seakan-akan kita melihatnya. Ikhlas juga begitu. Ikhlas dalam amal berarti kita menyembah Allah semata-mata karena dia dan tidak mengharapkan sesuatu pun dari selain dia, dan tidak mengharapkan apapun dari dia kecuali dia saja. Itu tingkatan tertinggi. Dan bahkan menyadari bahwa hanya dia saja yang menyebabkan kita bisa ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan pun juga tidak terjadi kecuali karena kehendaknya saja. Sehingga katanya kalau pada puncak tertinggi daripada ikhlas itu, orang tidak akan berpikir lagi pahala saya mana. Karena berpikir tentang pahala itu berarti kita masih berpikir dikotomis. Kita masih berpikir terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum berpikir dalam konteks tauhid, dalam level yang tertinggi. Para sufi mengatakan, mereka yang cenderung kepada kehidupan akhirat tidak akan bisa memberikan perhatian kepada dunia material. Sebaliknya pula, mereka yang terlibat sibuk dalam kehidupan material
tidak akan bisa concerned, mengalihkan perhatiannya kepada akhirat. Tapi seorang sufi tidak mampu memberikan perhatian terhadap kedua dunia tadi. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak terlibat di dunia ini, tidak. Tapi perhatian dia itu sudah begitu terpusat kepada Allah, sehingga dia tidak melihat lagi dunia ini. Nah, ini orang seringkali salah pahami, sehingga kemudian seakan-akan, oh, orang sufi itu meninggalkan dunia. Tidak. Tapi dia bisa melihat hakikat realitas dunia ini sedemikian rupa, sehingga perhatiannya tidak lagi teralih oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh kepentingan-kepentingan dunia. Tapi dia telah mampu menempatkan dirinya secara tepat dalam kehidupan dunia ini, karena di dunia inilah tempat dia mengabdi kepada Allah. Di dunia inilah tempat dia melakukan ibadah kepada Allah, menolong orang lain, melakukan pendekatan diri kepada Allah. Tapi semuanya itu sudah terpusat kepada Allah saja. Nah, Shibli, seorang sufi besar, mengatakan, barang siapa yang mati karena cinta kepada dunia, maka dia mati sebagai seorang munafik. Dan barang siapa yang mati karena cinta kepada akhirat, dia mati sebagai seorang asketik, sebagai seorang zuhud. Tapi barang siapa yang mati karena cinta kepada kebenaran, dia mati sebagai seorang sufi. Pernah dengar doanya Rabi'ah, ya Allah, berikanlah bagian dari dunia yang kau berikan kepada aku, kepada orang-orang kafir, dan berilah bagianku dari akhirat yang akan kau berikan kepadaku, kepada hamba-hambamu yang beriman. Sedangkan bagiku cukuplah engkau. Dunianya kasih saja kepada orang kafir, akhiratnya kasih saja kepada orang-orang beriman. Bagi cukuplah engkau saja bagiku. Makanya dia mengatakan, ya Allah, kalau aku tidak menyembah engkau, ya Allah, karena surga, jauhkan aku dari surga itu. Kalau aku menyembah engkau karena takut neraka, lemparkan aku ke dalamnya. Tapi sesungguhnya aku menyembah engkau karena cinta kepadamu. Uhibbuka hubbaini, hubbul hawa wa hubbul li'annaka ahlul lidaka. Aku cinta kepadamu dengan dua macam cinta. Cinta karena kerinduan, dan cinta karena engkau lah memang yang patut untuk dicintai. Karena selain engkau tidak ada. Apa saja yang ada di dunia ini semuanya akan musnah. Yang ada hanyalah engkau saja. Nah, itulah cinta, merupakan inti daripada keberagaman kita. Dan seluruh ibadah-ibadah ini, itu diarahkan untuk bagaimana kita bisa meraih cinta ini. Sehingga ketika cinta itu sudah terbentuk di dalam diri kita, maka kita akan meraih fana. Dari fana ini kita mencapai baqa. Dan saya kira sebagai pengantar cukuplah di sini. Kita punya waktu setengah jam, mestinya 1 jam untuk diskusi. Maaf karena tadi terlambat mulainya, jadi saya memenuhi waktu 1 jam, dan kita bisa gunakan waktu kalau Anda berkenan untuk bisa 1 jam kemudian kita bertukar pikiran. Saya kira demikianlah. Terima kasih. Kami coba mempertanyakan kepada Pak Agus. Mungkin secara ilmiah kita bisa menjelaskan tasawuf tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Tapi kira-kira saya ingin menyentuh kembali bahwa kebiasaan saya atau mungkin teman-teman yang lain ini untuk mengerti sesuatu harus ada teori pendekatannya. Nah, kira-kira bisakah Pak Agus menjelaskan kepada kita mulai dari teori fungsinya dulu? Karena kita biasanya menganalisa sesuatu itu tidak langsung kepada hukum-hukum agama. Sekian saya rasa. Terima kasih. Nama saya Kemas. Masih. Ya. Selamat malam. Nama saya Dadi Ghazali. Karena kita belajar dari awal saat ini, jadi untuk mau masuk materi, tadi disampaikan bahwa tasawuf ini selain di Islam, di Kristen juga ada, di Yahudi juga ada, bahkan di Buddha juga ada. Ini dikatakan tadi ada pengaruhnya di Islam. Yang kan kita mempelajari Islam. Kalau mungkin Yahudi dan Kristen itu memang kita satu darah, bisa dikatakan begitu. Karena pada dasarnya Tuhan kita satu. Kalau gampangnya ada perbaikan-perbaikan, tapi itu satu darah. Tapi masalahnya sekarang di Buddha itu bukan saudara istilahnya dalam pengertian agama, maksud saya gitu. Nah, apakah ini nggak ada pengaruhnya dalam satu ibadah kita yang berpijak pada Islam untuk mulai dari situ? Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Saya ingin menanyakan apakah dapat dibenarkan dalam sufi, karena katanya ada salah seorang sufi di Indonesia, salah satu tokoh katanya, dia tidak melakukan gerakan-gerakan ritual dalam upacara sholat. Jadi cukup mungkin hanya dengan
Ngeling. Memang setelah ditanyakan katanya dia juga sholat katanya, tapi dalam bentuk lain. Nah, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi meminta saya lebih menjelaskan secara lebih fokus ya. Memang tadi saya lebih banyak memberikan kayak suatu general introduction ya. Saya ingin melihatkan suatu gambaran bahwa tasawuf itu tidak sesederhana, karena nanti kita lihat banyak sekali orang-orang memandang tasawuf itu begini. Nah, tergantung sudut pandang dia. Ada yang mengatakan tasawuf begini, sehingga ada yang menyerang tasawuf. Tapi yang dia serang juga tasawuf menurut pandangan dia kan. Dia belum tentu membaca seluruh konsep-konsep tentang tasawuf yang ada ini. Karena nanti juga dalam salah satu kajian kita ada nanti tema tasawuf semu ya, palsu, yang kadang-kadang menarik juga, karena seperti tasawuf-tasawuf yang mengajarkan kita atau mendemonstrasikan kehebatannya melalui kekuatan-kekuatan supranatural ya, sehingga banyak orang yang senang ke situ. Kemudian tasawuf direduksi hanya sebagai kayak sejenis klinik ya, di mana orang-orang belajar untuk mendapatkan power tadi. Yang saya sampaikan tadi memang satu studium general, di mana kita menggambarkan secara keseluruhan. Kemudian kita berusaha mencari definisi-definisi. Ya, akhirnya saya juga mencari definisi yang tentunya setelah menyebut sejumlah definisi yang begitu banyak, saya mencari definisi yang menurut saya paling dekat. Misalnya cinta, bahwa tasawuf itu adalah mazhab cinta. Tema ini menurut saya sebenarnya juga kita tidak bisa reduksi bahwa tasawuf saja, karena Islam sebenarnya Al-Quran menyebut cinta sebagai salah satu tema yang penting sekali di dalam keberagaman tadi. Tapi kenyataannya orang-orang kok tidak banyak menyebut ini. Dalam prakteknya orang-orang tidak menyebut banyak mengenai cinta ini. Banyaknya disebut cinta ini di kalangan para sufi saja, di mana mereka begitu antusias membahas cinta ini dan melihat hubungan dengan Allah itu hubungan yang paling kuat itu adalah hubungan cinta sebenarnya. Nah, kita bisa bicara misalnya apakah substansi tasawuf itu? Misalnya substansi tasawuf itu adalah, kita bisa katakan kita mengikut satu pendapat kebenaran, al-haq misalnya. Apa definisi daripada tasawuf itu? Misalnya kita bisa sederhanakan, definisi tasawuf itu adalah suatu pengalaman dan aktualisasi dari kebenaran yang terlepas dari ego. Suatu experience, suatu pengalaman, menghayati, mengalami, dan mengaktualisasi kebenaran yang terlepas daripada egoisme kita, dari diri kita. Tadi saya katakan bahwa kita harus melepaskan diri individual kita untuk kita mencapai diri universal kita. Kita harus mematikan diri individu kita yang membuat kita ini konflik satu sama lain, karena berorientasi kepada kepentingan diri kita. Dan kemudian kita berusaha menghayati bahwa orang lain itu bagian dari kita. Kata Nabi, orang beriman itu adalah bagikan satu tubuh, ya kan? Yang satu sama lain, suatu kesatuan, yang apabila satu bagian tubuh itu sakit, maka keseluruhan tubuh itu merasakan rasa sakit itu dalam bentuk panas dan meriang ya. Artinya inilah sebenarnya bahwa orang yang beriman itu, upaya kita menjadi orang yang beriman sebenarnya tasawuf ini, tapi dalam penghayatan yang lebih substansial, lebih hakiki. Karena kita selama ini terjebak dalam bentuk-bentuk formalistik keberagaman yang kemudian disederhanakan menjadi bahwa formal agama itu syariat. Tapi sebenarnya syariat ini tidak bisa kita lalaikan. Syariat ini bagian penting. Itu syarat pertama. Nanti kalau kita belajar tentang syarat daripada tasawuf ini, syarat pertamanya itu harus benar dulu syariatnya. Baru kemudian nanti baru bisa masuk. Karena sempurnanya syariat baru bisa menghantarkan ke orang kepada tarekat. Sempurnanya tarekat menghantarkan seseorang kepada hakikat. Sempurnanya hakikat seseorang menghantarkan orang itu kepada ma'rifat. Itu tahapan-tahapan. Kalau kita bicara sufi biasanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tapi keempat bidang ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Dia tidak terlepas satu sama lain. Jadi Anda tidak bisa mencapai ma'rifat kalau Anda nggak benar syariatnya. Jadi cari guru juga, syarat pertama yang harus dipenuhi oleh seorang guru itu adalah dia memiliki pengetahuan yang memadai mengenai syariat. Dan tentu saja dia tidak boleh mengabaikan syariat. Karena syariat ini adalah jalan. Dan tarekat juga artinya jalan juga. Tapi tarekat ini sudah jalan yang lebih khusus. Kalau syariat itu jalan yang besar. Kalau tarekat jalan yang khusus. Kemudian hakikat itu artinya, ya kita artikan dalam bahasa Indonesia jadi hakikat, substansi yang hakiki. Kemudian ma'rifat itu lebih dalam lagi daripada hakikat tadi. Nah, begitu juga nanti di kalangan para sufi itu mereka bahas, ada yang disebut bahwa keyakinan yang kita sebut keyakinan itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang disebut ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, tingkatan yang paling sempurna kamalul yakin.
Kamalul yakin itu nggak kita miliki, itu hanya Nabi saja. Ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. Ainul yakin, keyakinan yang berdasarkan kepada penglihatan. Hakul yakin, keyakinan yang didasarkan kepada penghayatan langsung. Imam Al-Ghazali mengatakan yakin yang ilmu itu seperti melihat asap dari jauh kemudian menyimpulkan ada api. Ainul yakin, ketika kita lebih dekat lagi kepada sumber, kita lihat apinya. Oh, api. Kemudian kalau kita lebih dekat lagi, kita masukkan, kita rasakan panasnya, sehingga keseluruhan indera kita itu berfungsi, sehingga kita bisa bahwa lebih pasti lagi. Kalau kamalul yakin, kita terbakar di dalam api itu. Ya, hakul yakin juga seperti itu dalam bentuk yang lebih sempurna. Nah, jadi kita ada tahapan-tahapan. Praktek tasawuf itu apa? Praktek tasawuf itu adalah satu intention, satu niat untuk pergi menuju kebenaran, gerak menuju kebenaran. Itu tasawuf dengan carana cinta dan pengabdian. Tasawuf by practice adalah satu tekad untuk menuju kebenaran dengan cinta dan pengabdian. Itu praktek tasawuf. Dan inilah yang dikenal dengan kata tarekat, yaitu jalan rohani. Tarik itu jalan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan definisi seorang sufi, yang disebut sufi itu adalah seorang pencinta kebenaran, yang mana yaitu mereka yang melalui sarana cinta dan pengabdian bergerak menuju kepada kebenaran. Itulah seorang sufi. Bergerak menuju ke kebenaran, bergerak menuju kepada kesempurnaan. Seorang sufi terpisah dari segala sesuatunya kecuali hanya kepada hakikat kebenaran saja. Orientasinya ke situ saja. Dan seorang sufi yang benar nanti pada tingkatan yang tertinggi, dia melihat bahwa segala realitas ini tidak lain hanyalah pantulan ayat-ayat daripada kekuasaan, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tertinggi. Bahasan berikutnya kita bisa kaji lebih jauh nanti. Nah, saya bisa katakan lagi sini sebagai salah satu ini, tasawuf merupakan satu sekolah atau mazhab aktualisasi daripada akhlak ilahi dalam diri kita. Jadi melalui tasawuf ini kita mengaktualisasikan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Itu yang disebut takhallaku bi ahlakillah. Takhallaku bi ahlakillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Apa Allah yang paling utama? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Dalam bentuk etika Islam, etika dasar dalam Islam itu adalah ihsan dan adil. Ihsan itu sinonim dengan Ar-Rahman. Adil itu sinonim dengan Ar-Rahim. Adil itu kasih sayang yang pilih kasih. Saya menyayangi seperti begini. Allah mengasihi seluruh makhluknya tanpa kecuali, siapapun, orang kafir, orang beriman, orang yang berdosa, orang yang taat, semuanya dicintai oleh Allah, diberikan rahmatnya. Itu disebut sifat rahmannya Allah. Wasya rahmati kulli syai'. Nah, seorang yang beriman juga dia memiliki kasih sayang seperti itu. Dia sayang kepada seluruh makhluk Allah ini. Dia cinta kepada semua makhluk Allah ini. Tapi dia juga punya prioritas. Artinya masa disamain nanti orang yang taat sama yang tidak taat? Secara keseluruhan mereka dikasih kasih sayang yang sama. Allah memberikan cinta yang sama kepada mereka. Tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kalau mereka bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Kalau mereka kufur, Allah datangkan azabnya. Azab Allah juga nikmat sebenarnya. Hanya nikmat yang di experience sebagai terbalik gitu. Tapi buat orang yang beriman, dia lihat nikmat juga itu. Karena bagi orang yang sudah mencapai suatu keterbukaan, pencerahan, dia tidak melihat lagi azab, tidak melihat nikmat, dia tidak melihat baik, tidak melihat buruk. Karena semua yang dari Allah itu baik saja. Allah mengatakan, "Wallazi ahlaka ahsana kulli syai'." Dialah yang menciptakan segala sesuatunya itu baik saja. Kalau kita lihat keburukan, dari mana keburukan itu? Bukan dari Allah. Keburukan itu adalah ketiadaan kebaikan. Keburukan itu ini filsafat memang kalau kita bicara ini. Keburukan itu karena tidak adanya kebaikan di dalamnya. Karena tidak adanya kesempurnaan, maka dia jadi cacat. Dia tidak ada pada dirinya. Ada. Ketidakmampuan kita melihat sesuatu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya melihat memilah-milah.
Dan itulah lahirlah emosi, lahirlah suka duka, lahirlah berbagai hal yang kemudian membuat kita tidak bisa melihat realitas apa adanya. Nah, di sini perubahan pertama yang harus kita rubah itu rubah paradigma kita. Dan inilah para sufi kita diajari di sini. Cara para sufi ini melakukannya ini caranya bagaimana? Dia melalui suatu metode enlightenment, pencerahan batin. Bukan satu pembuktian intelektual. Kalau pembuktian intelektual itu tidak memadai untuk bisa merubah seseorang. Banyak seseorang yang mengetahui seluruh dalil tentang Tuhan, tentang kewajiban cinta kepada Allah, tapi tidak cinta Allah juga, tidak percaya kepada Tuhan juga. Banyak orang yang mengetahui Islam secara sempurna, tapi tidak juga menjadi seorang Muslim. Dia hanya seorang Islamolog saja, seorang ahli dalam bidang keislaman yang mungkin jauh lebih hebat dari kita semua di sini dalam menjelaskan tentang Islam, tapi dia tetap bukan seorang Muslim. Nah, tentu saja di sini caranya adalah melalui pencerahan batin. Ini para sufi. Cara mereka di dalam aktualisasi daripada sifat-sifat Allah dalam diri mereka, dalam takhallaqu bi ahlakillah, yaitu melalui pencerahan batin, kemudian melalui wahyu dan penyaksian, syahadah. Melalui wahyu dan penyaksian. Nah, inilah secara ringkas apa yang kita maksud tasawuf secara lebih khusus lagi tadi. Nah, kemudian kenapa orang-orang sufi itu tidak terbatas di dalam kajian dia tentang hal-hal yang agama-agama lain. Nah, ada satu prinsip dasar yang menjadi fondasi utama di dalam Islam juga, bahwa Islam itu menganut satu prinsip kebenaran yang universal. Dikenal dalam istilah filsafat modern sekarang disebut perennial philosophy, filsafat yang abadi. Karena kita sebagai Muslim percaya bahwa seluruh kebenaran itu bersumber dari Allah. Al-haq mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk daripada orang yang ragu. Artinya setiap kita melihat kebenaran, walaupun itu muncul dari mulut seorang kafir, kita nggak melihat si kafirnya, kita tidak melihat si musyriknya, tapi yang kita lihat kebenarannya. Maka seorang yang beriman itu salah satu petunjuk yang diberikan oleh Sayyidina Ali, unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Lihatlah kepada apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Ini prinsip dasar daripada yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Bahwa kita jangan lihat, wah ini yang ngomong musyrik ini, kafir ini, jangan didengar omongannya. No. Oh yang ngomong ini orang beriman, orang Islam, pasti benar. Oh tidak. Kenalilah kebenaran itu melalui kebenaran, bukan melalui orangnya. Kita mengenali si pembawa kebenaran melalui kebenarannya, bukan kita mengenali kebenaran melalui si pembawanya. Tidak, jangan dibalik seperti itu. Nah, di sini Islam menekankan pada apa yang disebut otonomi moral. Tapi itu juga ini istilah filsafat lagi ya. Saya juga susah ini jelasin tanpa filsafat. Karena kita memang mesti memahami dulu filsafat. Tadi ada dasar filsafatnya itu harus mantap juga dulu sebelum masuk. Yaitu satu kebebasan secara individual. Makanya ada hadis tadi, pernah ada orang yang tanya, bagaimana aku ya Rasulullah dalam kehidupan ini, misalnya ingin mengetahui kebenaran. Kata Nabi, kalau kalian ingin mencari fatwa, mencari kebenaran, tanyakan dulu ke dalam hatimu. Tanyakan ke dalam hatimu, tanyakan ke dalam hatimu, baru tanya kepada orang lain. Artinya kita di sini diperintahkan untuk punya otonomi moral. Di mana kita yang paling penting itu kita hidupkan nurani ini, kita hidupkan nurani ini. Karena kita belajar bagaimanapun, kalau nurani kita butek, wah kita nggak melihat kebenaran. Ada orang yang belajar dari awal hidupnya sampai umur 50-70 tahun, bukannya semakin luas wawasannya, semakin lapang, tapi semakin sempit, semakin self-oriented, semakin egoistik. Kenapa? Dia belajar bukan dengan tujuan mencari kebenaran, tapi dia belajar untuk mencari pembenaran. Beda. Banyak orang belajar ini, belajar itu, kemudian untuk apa? Untuk dia cari apa yang cocok dengan pendapat dia. Bukan untuk melakukan satu rekonstruksi terhadap pemikiran dia, bahwa dia bisa salah. Dia bisa salah, bahwa dia pemahaman dia selama ini salah, tapi dia belajar, tapi dia hanya untuk mencari argumen untuk mendukung apa yang selama ini dia yakini, di mana dia sendiri tidak lagi kritis terhadap keyakinan dia. Bahkan semakin lama semakin kokoh itu self worship dia, penyembahan diri dia, dan fanatisme dia semakin kokoh. Semakin banyak dia belajar kemana-mana, tapi bukan semakin lapang dia, semakin sempit dia. Nah, kita juga harus merubah orientasi ini. Kalau ini salah, ternyata gagal juga. Nggak ada gunanya belajar macam-macam. Kalau kita sudah datang dengan satu
pikiran yang kemudian kita anggap sudah benar dengan sendirinya, kemudian kita tidak mau introspektif, tidak mau bersiap untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih benar. Atau kalau kita sudah merasa diri kita benar, ya sudah susah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah engkau kuberitahu tentang orang yang paling rugi amalannya di muka bumi? Yaitu mereka orang-orang yang sesat amalannya, dan dia selalu menyangka dirinya telah berbuat baik. Setiap dia berbuat, dia merasa, ya saya sudah berbuat kebijaksanaan, saya sudah membangun, saya sudah ini, saya sudah ini. Jadi mereka selalu, dia tidak mampu melakukan kritik diri. Dia selalu melihat kebaikan dirinya. Orang yang beriman selalu ditandai dengan kemampuan untuk melihat keburukan diri. Nah ini tahapan. Nah kenapa kita kemudian dalam Islam kita nggak ada masalah? Karena Islam menganggap seluruh agama itu berasal dari Allah saja. Dari Adam sampai Nabi Muhammad itu Allah. Kita Islam diajarkan dalam Islam bahwa kita ini beriman kepada seluruh kitab, beriman kepada seluruh nabi. Beginilah kata Al-Quran, beginilah kamu, wahai umat Islam, kamu cinta kepada mereka, tapi mereka tidak cinta kepadamu. Kamu beriman kepada semua nabi, tapi mereka tidak beriman kepada nabimu. Kamu percaya kepada semua kitab, tapi mereka tidak percaya kepada kitabmu. Nah, kita menganut satu paham universal seperti ini. Nah, kemudian apakah Nabi Buddha itu di luar jalur sistem kenabian yang kita anut selama ini? Buddha, sebagian sufi mengatakan Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Nama asalnya Buddha itu dari Kiflah, di daerah Kifli. Kalau kita belajar sejarahnya, orang yang berasal dari satu daerah disebut namanya Zulkifli, itu artinya orang yang berasal dari daerah Kifli. Sejarah Buddha itu adalah orang yang berasal dari Kifli. Sebagian sufi mengatakan beliau adalah Nabi Zulkifli. Seperti Lao Tse, Tao Te Ching. Lao Tse itu adalah Nabi Lut. Kemudian Upanishad. Nah, kita bisa lihat, itu Upanishad dipelajari di kalangan para sufi-sufi. Bahkan di Iran itu menjadi satu pelajaran khusus yang diajarkan langsung oleh Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, pengarang tafsir terkenal, tafsir Mizan. Itu dia bahas secara khusus selama beberapa bulan kitab Upanishad, di mana di situ terdapat satu penjelasan tentang tauhid yang luar biasa dalamnya. Tapi karena begitu tingginya, begitu canggihnya, orang-orang nggak paham. Akhirnya yang terjadi pada realitas, orang menyembah kepada sapi, kalangan orang-orang Hindu. Nah, kita lihat bahwa kita tidak punya masalah dengan itu. Dan ajaran-ajaran Buddha itu oleh para sufi dulu diapresiasi, tidak ada masalah. Makanya orang-orang sufi ini paling tidak punya masalah dengan mazhab, dengan antar agama dan lain-lain di masa lalu. Yang selalu ribut itu mazhab-mazhab, ribut bertengkar satu sama lain, itu orang-orang yang berada pada level syariat, yang berada pada level formal. Yang selalu bergeser itu kulit. Yang selalu bergesek satu sama lain itu bagian kulit saja. Tapi kalau ketika orang masuk ke dalam, semakin mendekati inti, orang semakin dekat satu sama lain. Kita ini seperti roda, ya. Semakin jauh kita, semakin kita berbeda satu sama lain. Bisa dibayangkan? Semakin kita dekat, ya, semakin kita dekat, semakin dekat kita. Semakin kita menuju ke pusat, semakin ketemu kita. Nah, orang yang bisa melihat ini dengan kacamata sendiri, dia bisa melihat realitas ini dan melihat bahwa akhirnya dia sadar bahwa perbedaan yang kita dapati satu sama lain itu sesuatu yang niscaya. It's impossible untuk mengeliminate perbedaan itu. Karena itulah, dengan itulah Allah menguji kita. Yang dikutuk oleh Allah itu adalah orang yang membekukan perkembangan kepribadian dia. Dia berhenti, dia tidak berkembang lebih jauh lagi, sehingga dia tidak mencapai pencerahan karena dia berhenti dalam perkembangan dia. Nah, kita terus-menerus mengembangkan diri kita. Nah, inilah yang kita ingin lakukan melalui tasawuf. Inilah antara lain yang dikembangkan. Tapi pertama itu harus buka diri itu, pembersihan diri, bahwa kita tidak bisa lepas daripada syariat. Syariat itu adalah kontainer daripada keseluruhan sistem agama ini. Tanpa kontainer ini, maka tercerai-berailah substansi ini. Jadi kalau kita bilang, wah cukup eling saja, tidak perlu syariat. Nah, Anda mengabaikan kontainer, maka Anda tidak akan terkumpul, Anda tidak akan punya wadah. Dan masyarakat dalam setiap institusi perlu ada institusionalisasi. Akhirnya semua orang pun yang mengatakan perlu eling, tapi dia buat juga sejenis upacara ritual. Ada saja upacara dia mandi, ada upacara kembang tujuh, ada, itu juga namanya ritual sebenarnya. Dia lupa ketika dia menyerang konsep salat apa semua, dia sebenarnya bikin juga ritual baru sebenarnya. Tidak mungkin. Dia tetap akan punya sejumlah wadah, kontainer yang untuk menjaga substansi yang dia yakini itu.
tidak mungkin tanpa syariat. Walaupun orang-orang yang berteriak-teriak bahwa itu tidak perlu syariat, dia juga punya syariat yang dia buat-buat, tapi bid'ah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya sudah menjawab ketiga pertanyaan tadi. Sudah habis waktunya. Marilah kita berdoa. Sebelumnya saya akan artikan doa itu. Ya Allah, aku memohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu. Kerinduanku padamu mencegahku dari bermaksiat kepadamu. Anugerahkan padaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah, ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila kurbik wa anta ja'ala habba ilayya mimma siwak wa anta ja'ala hubbi iyyaka qaidan ila ridwanik wa syauqi ilaika zaidan an isyanik wa amnun bin nazari ilaika alai wanzur bi'ainil wuddi wal adfi ilai wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahlil is'adi wal khudwati indak ya mujibu ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu, ya Allah. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu, ya Allah. Kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat kepadamu. Anugerahkan padaku memandangmu, ya Allah. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku, ya Allah. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah, ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.